Halo, enjoy people, shalom. Ya, damai sejahtera dari Yesus Tuhan melimpah atas kita semua. Yang setuju katakan amin dong. Yuk, buat enjoy people yang ada di Instagram, shalom. Buat enjoy people yang ada di YouTube, shalom juga. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, nyalakan tanda lonceng. Dan sama-sama yuk kita mau senangkan Tuhan lewat channel kita ini. Mei intim sama Roh Kudus, menikmati Roh Kudus lebih lagi. Ingat, jangan lupa untuk bulan Mei ini kita mau berdoa terlebih dahulu yuk sebelum kita menyembah dan kita dengar firman Tuhan. Roh Kudus, terima kasih buat malam yang indah ini. Kami akan menikmati Engkau lebih lagi. Jamah, penuhi dan urapi dan pulihkan kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siap nyanyi buat Yesus kita? Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Kita pujikan dari awal. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita pujikan dari awal sekali lagi ya, sama-sama yuk. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan dengan lembut yuk sama-sama yuk. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
utusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita sembah Tuhan ya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami memuji, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu Bapa di atas segala-galanya. Yesus Tuhan, Kau yang ku agungkan, Kau yang ku tinggikan, Kau yang ku muliakan. Raja di atas segala raja, Tuhanku yang hebat, Yesusku yang perkasa. Oh, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, jiwaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi yuk, buat Roh Kudus kita yang ajaib. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat, masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Bapa kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Bapa kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Bapa kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Bapa kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku
kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Bapa kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Bapa kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Bapa kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya, haleluya. Ku menantikanmu, Tuhanku yang perkasa, Tuhanku yang hebat. Kaulah gunung batu kekuatanku, yang takkan pernah terlelap, yang layak terima syukur hanya Kau Yesus, yang layak terima hormat. Aku agungkan, aku muliakan untuk selama-lamanya. Puji namamu, Yesus Tuhan. Ini kami Roh Kudus, kami siap terima lawatanmu, kami siap terima jamanmu, kami siap terima pemulihan dari Kau, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang hidup penuhiku, Roh Kudus yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Kudus yang hidup penuhiku, Roh Kudus yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku, alatku, dipenuhi urapan baru, membesarkan kebelaan rasamu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu.
membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan ku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami siap dengan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, malam ini aku pengen sharing singkat saja. Aku pengen cerita tentang hidup intim dengan Roh Kudus. Ya, kita bisa hidup intim dengan Roh Kudus. Kalau kamu baca di Perjanjian Baru, jadi setelah Holy Spirit dicurahkan di Kisah Para Rasul, jadi murid-murid Kristus waktu itu mereka hidup intim sama Roh Kudus. Mereka mendengar suara Roh Kudus, mereka dipimpin sama Roh, mereka melangkah bersama dengan Roh Kudus. Ya, anugerah yang sama itu ada atas kita. Berapa minggu yang lalu aku ngobrol masalah ya Roh Kudus itu buat kita, ya Roh Kudus akan dibaptis, akan ada di dalam diri kita, dan kita tenggelam dalam Roh Kudus itu karena kuasa Yesus. Ya, itu janji Yesus yang iya dan amin. Ayo ambil itu. Tidak berhenti sampai di situ ya guys. Intim dengan pribadi Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang sangat dekat, yang sangat melekat dalam hidup kita. Yang ada dalam diri kita sekarang ini adalah pribadi Roh Kudus. Yang melingkupi kita adalah pribadi Roh Kudus. Yang dijanjikan Yesus Tuhan sampai pada akhir zaman sebagai jaminan dalam hidup kita adalah Roh Kudus. Yang membuat kita bisa menerima janji-janji firman Tuhan adalah pribadi Roh Kudus. Ya, intim sama Roh Kudus. Itu yang ingin aku sampaikan pada malam hari ini. Sama-sama belajar yuk. Aku ngobrol ini bukan berarti aku sudah intim banget. Enggak. Sama-sama kita mau belajar. Waktu aku dalami firman ini, aku juga dibukakan sama banyak hal. Dan wow, keren banget. Kita buka ayatnya di Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Aku bacakan ya. Galatia 5 ayat 16. Terjemahan baru ngobrolnya seperti ini. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. IMB terjemahnya gini. Maksudku adalah hiduplah dalam Roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Punya kelemahan daging? Intim sama Roh Kudus, hidup sama Roh Kudus. Ya, kita bisa mematikan kedagingan kita. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Terjemahan baru ngobrol seperti ini. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. IMB-nya, jika kamu dipimpin oleh Roh, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Haleluya. Kristus mati untuk menggenapi hukum Taurat dan anugerahnya dicurahkan dalam hidup kita. Dan gimana kita bisa hidup dalam anugerah Yesus, tidak di bawah hukum Taurat, hidup dipimpin sama Roh Tuhan.
hidup melekat intim sama roh Tuhan. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-25. Terjemahan baru ngobrol seperti ini. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kalau IMB-nya, jika kita hidup oleh roh, marilah kita berjalan dalam roh. Intim sama Roh Kudus, atau kita berjalan dalam Roh Kudus, atau kita ada di dalam Roh Kudus, atau kita dipimpin sama Roh Kudus, itu gimana sih gampangannya? Yang pertama, kalau kalian pengen intim sama Roh Kudus, belajar berkomunikasi sama Roh Kudus. Belajar ngobrol sama Roh Kudus. Apapun yang kalian lakukan, ngobrol sama Roh Kudus. Berdoalah, bicaralah, tanya jawablah sama Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang ada dalam hati kita. Itu ya dan amin. Roh Kudus ingin pulihkan kita. Itu ya dan amin. Roh Kudus ingin menguatkan kita. Itu ya dan amin. Roh Kudus ingin membawa kita hidup melekat dalam pribadi Yesus dan Bapa. Itu ya dan amin. So, intim sama Roh Kudus. Mulai komunikasi sama Roh Kudus. Mulai sapa Roh Kudus. Roh Kudus bisa berbicara loh. Kita bisa mendengar suara Roh Kudus loh. Itu ya dan amin loh. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah ketentukan bagi mereka. Roh Kudus ngobrol jelas. Waktu jemaat berdoa, Roh Kudus ngobrol. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Wow, Roh Kudus bisa berkata-kata loh. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 19-20. Ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu. Jadi ini ceritanya Petrus dapat penglihatan. Ada satu kain dari langit turun. Terus isinya tuh hewan-hewan yang najis menurut bangsa Israel. Terus ada suara ngobrol, Petrus makanlah. Terus Petrus ngobrol, aku enggak pernah makan makanan najis. Makanlah, itu kata Tuhan. 3 kali Petrus melihat penglihatan itu. Tapi anehnya gini, Petrus dapat itu tapi Petrus belum tahu artinya. Tapi waktu muncul ayat di bawahnya, kalian baca ini. Ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, ini Petrus masih berpikir ya. Roh Kudus, roh berkata kepadanya, lihatlah ada 3 orang yang sedang mencarimu. Karena itu bangunlah, turunlah dan pergilah bersama mereka dan janganlah ragu-ragu. Sebab akulah yang telah mengutus mereka. Aku suka ini si Petrus ini. Dia hidup bukan berdasarkan pimpinan penglihatan atau nubuatan dari orang lain. Enggak. Dia hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dia mendengar suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus yang utama, penglihatan itu adalah peneguhan. Nubuatan itu adalah peneguhan. Itu yang Petrus pegang. Hiduplah dipimpin sama Roh Tuhan. Itu janji firman Tuhan. Itu perintah Tuhan. Jadi kalau kita ngobrol masalah komunikasi sama Tuhan, guys, kalau kita ngobrol masalah komunikasi sama Roh Kudus, simple. Mulai belajar ngobrol sama Roh Kudus. Ayatnya tadi sudah kita buka ya, bahwa Roh Kudus bisa berkata-kata sama kita. Roh Kudus bisa ngobrol sama kita. Ini jujur, banyak kali kita anak-anak Tuhan pengen dengar suara Tuhan kan, pengen dengar suara Roh Kudus. Tapi berapa dari kita yang menyediakan waktu untuk ngobrol sama Roh Kudus? Berapa dari kita yang meluangkan waktu untuk sejenak ngobrol, kita berdoa terus menanti Roh Kudus menjawab? Roh Kudus bisa kok ngobrol lewat suara hati kita. Mau audible pun juga Roh Kudus bisa. Lewat firman yang kita baca. Jadi jam doa kita tidak akan bosan guys. Karena kita berdoa, kita tuh berkomunikasi, kita ngobrol sama Tuhan dan Tuhan menjawab. Nggak usah yang berat-berat, yang simpel-simpel aja, mulai libatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Tanya yang simpel-simpel, belajar ngobrol, belajar cerita sesuatu sama Roh Kudus, belajar dengar suaranya lebih lagi. Dengan kalian terbiasa mendengar suara Roh Kudus, kalian bisa membedakan itu suara Roh Kudus atau suara keinginan dagingku, itu suara Roh Kudus atau itu suara kemauanku doang gitu. Ini bukan hal yang terlalu susah, enggak.
Gereja mula-mula menikmati itu. Petrus menikmati itu. Dia mendengar suara Roh Kudus dengan jelas. Dia mendengar itu lewat hatinya. Dia mendengar itu lewat audible, lewat telinganya. Jemaat yang waktu berdoa untuk mempersiapkan Barnabas dan Saulus, mereka mendengar dengan jelas. Hidup dipimpin sama Roh Tuhan itu iya dan amin. Itu anugerah. Tinggal kita mau menikmati atau tidak, guys. Jujur ya, banyak kali Roh Kudus tuh pengen kok ngobrol sama kita. Tapi kita tidak pernah menyediakan waktu buat Roh Kudus ngobrol. Kita langsung akhiri doa kita dengan kata amin. Wah, selesai sudah. Atau kita baca Bible sembarang baca, deep kita atau satu deep kita cuma sembarang baca. Kita nggak izinkan Roh Kudus ngobrol lewat firman itu. Luangkan waktu sejenak 5 menit, 10 menit, izinkan Roh Kudus ngobrol lewat hati kita, lewat roh kita. Waktu kalian mau ngambil keputusan penting, ngobrol sama Roh Kudus, tanya sama Roh Kudus. Kalian dengar suaranya atau kalian tidak dengar suaranya. Tidak apa-apa, belajar tanya dulu. Setelah tanya, izinkan kalian berdiam sejenak. Nantikan suara roh. Baik itu kalian dengar langsung atau dari hati kalian. Atau nanti Roh Kudus akan ingatkan kalian akan firman tertentu. Itu kita belajar berkomunikasi sama Roh Kudus. Ya, intim sama Roh Kudus. Poin yang pertama yang aku ingin tekankan adalah berkomunikasi. Ngobrol, ajak ngobrol. Mungkin hal-hal simple. Atau kalian lagi pengen makan bakso, kalian cerita aja sama Roh Kudus, terus langsung, Roh Kudus aku pengen makan bakso yuk. Ngobrol sama seperti sahabat, sama seperti teman. Kalian akan menikmati keintiman sama Roh Kudus. Itu iya dan amin. Nah, silakan dicoba. Kalau kalian nggak coba, kalian nggak akan menikmati itu. Aku sering kali, jadi waktu aku naik motor atau aku lagi jalan sehat, waktu sendirian, lagi denger MP3 kayak atau gimana, aku ngobrol sama Holy Spirit, cerita sesuatu. Aku Tuhan, aku mau nyiapin firman kayak gini. Itu banyak kali Roh Kudus jawab itu. Firmannya mau disampaikan apa, ayatnya di mana, itu kayak keluar sendiri. Dan itu ya dan amin gitu. Waktu aku hadapi tantangan, hadapi problem, aku ngobrol Roh Kudus ini masalahnya besar banget. Curcol aja sudah, cerita. Sapa Roh Kudus, cerita ke Roh Kudus, dan ya Roh Kudus menjawab kok, guys. Jadi kalau kalian tidak bisa menikmati ini, aku bilang rugi banget gitu. Kita di zaman anugerah ini, kita punya hubungan yang intim sama Tuhan. Dan pribadi Tuhan yang paling dekat dalam hidup kita adalah pribadi Roh Kudus. Aku masuk poin yang kedua. Gimana sih intim sama Roh Kudus? Kita nggak cuma dengar, kita nggak cuma ngobrol doang, kita nggak cuma komunikasi, nggak berhenti di situ. Yang kedua, aku pengen kalian hidup dipimpin, taat dipimpin sama Roh Kudus. Yang para rasul tadi lakukan nih waktu mereka berdoa tadi ya di pasal yang ke-13, terus ada suara Roh Kudus ngobrol, khususkanlah Saulus dan Barnabas. Ayat 13, pasal 13 ayat 3-4 ngobrol dengan ini. Setelah berpuasa dan berdoa, mereka menumpangkan tangan atas keduanya dan mengutusnya. Karena diutus oleh Roh Kudus, mereka turun ke Seleukia dan dari sana mereka berlayar ke Siprus. Aku sukanya ini gini loh. Waktu kalian mendengar suara Roh Kudus, kalian mau gumuli itu, kalian mau bawa itu dalam doa lebih lagi, dalam doa dan puasa, it's okay man. Banyak kali kita kan anak muda kan gini, kita dengar suara, ini suara Tuhan atau suaraku ya. Kita kan ragu-ragu, gak apa-apa, bawa dalam doa, gumuli itu, ngobrol lebih lanjut sama Tuhan, minta peneguhan, ayatnya di mana Tuhan, damai sejahteramu minta melimpah, minta itu. Sehingga kalian sadar itu suara Tuhan, para rasul lakukan itu. Jadi waktu mereka dengar suara Roh Kudus, untuk mengususkan si Barnabas dan Saulus, di ayat ketiga ngobrol apa? Mereka berpuasa dan berdoa. Dan mereka menumpangkan tangan atas keduanya, terus mengutusnya. Jadi mereka saling meneguhkan. Jujur kita manusia kan seringkali tidak peka gitu. Mungkin Roh Kudus sedang ngobrol tapi kita nggak jelas. Kita takut salah melangkah. It's okay, gumuli. Aku suka satu hamba Tuhan, dia ngobrol dengan jelas seperti ini. Jangan pernah takut terlambat untuk melakukan apa yang Tuhan mau. It's okay, kita ambil waktu sejenak, kita berdoa. Betul nggak ini suara Tuhan? Gumuli. Nggak akan pernah terlambat kok guys.
Yang terlambat tuh kalau kita tidak gumuli dan kita anggap enteng, kita lupakan itu, wah itu kita gagal total, gatot namanya tuh. Tapi waktu kita berani menggumulinya, bawa dalam doa, dicek nih firmannya di mana. Itu kan dasar paling utama kan. Oh iya, Roh Kudus tidak pernah berkata keluar dari firman loh. Tidak pernah mengasih perintahnya yang melawan firman, tidak akan pernah. Terus cek hati kita, damai sejahtera enggak, damai enggak. Minta Tuhan, kalau ini dari Engkau damaikan hatiku. Minta terus seperti itu. Atau minta peneguhan lewat hati nurani kita. Peneguhan untuk melangkah. Terus setelah itu baru peneguhan dari luar, bisa nubuatan, penglihatan dan sebagainya. Tapi itu cuma sebagian kecil. Kalau yang kejadiannya Petrus tadi itu di Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-21, ayat 20 tadi ngobrol ya. Ayat atasnya ngobrol bahwa Petrus dapat penglihatan, tapi Petrus belum bergerak. Tapi waktu ada suara Tuhan, suara Roh Kudus ngobrol, turunlah. Petrus mulai bergerak. Dan ayat 21 ngobrol gini, lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari, apa maksud kedatangan kamu? Jadi aku pengen teman-teman hidup dipimpin sama Roh Tuhan, itu artinya intim sama Roh Kudus, itu artinya taat sama kehendak Tuhan. Jadi yang pertama komunikasi, yang kedua kalau kalian sudah terbiasa mendengar, taat, lakukan apa yang Roh Kudus mau. Kalau kalian ragu-ragu itu suara Roh Kudus atau bukan ya? Gumuli enggak apa-apa kok. Enggak akan pernah terlambat. Tuhan tahu kepekaan kita. Tuhan Maha tahu. Roh Kudus itu Maha tahu. Sehingga waktu dia sampaikan, dia tahu timingnya tepatnya. Enggak mungkin lah 1 menit sebelum kita punya problem itu Roh Kudus kasih jalan keluar, terus kita karena kita nggak peka, nggak mungkin lah. Paling nggak berapa hari sebelumnya Roh Kudus ngobrol, kita bisa gumuli sehingga waktu ada kejadian seperti itu, oh iya jawabannya kita sudah siap. Atau masalah sudah datang ya, kita dapat suara Tuhan, kita gumuli, jawabannya tidak akan pernah terlambat kok. Sampai kita ngambil keputusan sesuai sama kehendak Tuhan. Lah banyak kali kita anak-anak muda mintanya instan. Suara Tuhan sekarang, oh iya ini suara Tuhan. Kalau kita sudah terlatih enak guys, kita tahu itu suara Tuhan atau suara keinginan kita. Tapi kalau kita belum terlatih, jangan pernah takut, gumuli itu. Bawa dalam doa, tenggelam dalam hadirat Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, simpel aja, intim sama Roh Kudus itu artinya kita percaya Roh Kudus akan lakukan bagiannya. Di Kisah Para Rasul tadi itu pasal yang ke-10 ayat 44, waktu Petrus sudah datang ke orang yang diutus sama, itu ada utusan ya datang ke Petrus, Petrus ngobrol sama dia, Petrus dibawa ke tempat orang itu pengutusnya, terus Petrus menyampaikan firman Tuhan dan betul terjadi lawatan. Petrus masih tengah-tengah khotbah. Bayangin ya, saat Petrus masih tengah-tengah khotbah. Ayat ke-44 dari pasal yang ke-10 Kisah Para Rasul ngobrol dengan jelas. Ketika Petrus mengucapkan kata-kata ini, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan firman itu. Intim sama Roh Kudus artinya bekerja sama-sama Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus berkarya. Percaya Roh Kudus akan lakukan bagiannya. Waktu penetapan Paulus dan Barnabas untuk menjadi alat Roh Kudus, mereka diutus untuk jadi penginjil. Mereka melakukan perkara-perkara ajaib bersama Roh Kudus. Intim sama Roh Kudus, percaya Roh Kudus akan lakukan bagiannya. Nanti kalau kalian punya masalah, ngobrol sama Roh Kudus. Ngobrol sama Roh Kudus, tanya jawab sama Roh Kudus. Roh Kudus kasih jalan keluar. Kadang-kadang jalan keluarnya nggak masuk akal, ya kan? Kadang-kadang kok gini sih jalan keluarnya? Tapi percaya deh, Roh Kudus akan melakukan bagiannya. Di perjanjian lama, yang mereka yang belum ada, belum dipenuhi sama Roh Kudus cuma hinggap. Kalau kamu cek para nabi, para imam, para raja, mereka yang taat sama suara Roh Kudus, mereka aman. Aku jadi ingat Elia waktu itu dia menyampaikan ke Raja Ahab bahwa akan ada hujan tidak akan turun selama 3 tahun 6 bulan. Elia sampaikan itu, hujan gak turun. Roh Kudus ngobrol sama Elia dengan jelas. Kamu menuju ke sungai Kerit. Nanti ada burung gagak
yang akan menyediakan roti dan daging buat kamu setiap pagi dan setiap sore. Sungai Kerit itu seberangnya Sungai Yordan. Sungai Yordan itu gede, Sungai Kerit itu kecil. Kalau aku jadi Elia akan mikir, kok nggak di Yordan aja sih yang airnya lebih banyak? Kok di Kerit? Nggak masuk akal ya, tapi apa? Si Elia taat dan dia menikmati pemeliharaan Tuhan. Sungai Kerit habis, kosong. Airnya habis. Kalau aku jadi Elia mungkin ngambek, loh Tuhan katanya kok akan pelihara aku, ini airnya habis kan. Si Elia nggak seperti itu. Dia dengar-dengaran suara Roh Kudus lagi. Roh Kudus ngobrol, kamu ke kota ini. Ada seorang janda yang akan menyediakan makanan buat kamu. Janda. Janda itu artinya tidak punya penghasilan, tapi Elia tetap taat. Dia datang ke kota itu, dia ngobrol sama janda itu, dan janda itu ngobrol, aku hanya punya tepung segenggam dan minyak sedikit dibuli-buli. Dalam pemikiran manusia nggak masuk akal ya, tapi apa? Sama Tuhan itu dilipat gandakan mencukupkan kehidupan janda itu, anaknya dan Elia. Itu di perjanjian lama yang Roh Kudus hanya hinggap. Tahu hinggap ya? Hinggap itu bisa pergi, bisa datang. Kita zaman anugerah, Roh Kudus ada di dalam kita. Dan kita di dalam Roh Kudus. Jadi waktu kita hidup dipimpin sama Roh Kudus, waktu kita intim sama Roh Kudus, kita akan menikmati anugerahnya. Kita akan menikmati kebaikannya, kita akan menikmati kasihnya. Jadi ayo guys, intim sama Roh Kudus. Yang aku sampaikan simpel, intim sama Roh Kudus artinya apa? Mulai komunikasi, mulai ngobrol, mulai curcol. Gak cuma kalian yang ngomong, izinkan Roh Kudus ngobrol. Gimana Roh Kudus cara ngobrolnya? Sediakan waktu sejenak untuk Roh Kudus ngobrol. Nanti bisa audible, bisa lewat hati kalian. Untuk kalian masih belum dengar, baca firman-Nya, bisa lewat firman. Yang kedua, waktu kalian sudah dengar kehendak Roh Kudus, taat, latih diri untuk taat. Lakukan yang Roh Kudus mau. Itu yang terbaik. Yang ketiga, percaya sama Roh Kudus. Jadi waktu Roh Kudus sudah kasih perintah, otomatis dia akan nyatakan kuasanya. Oke, dapat foto ya malam ini guys ya. Bisa cek ulang di YouTube buat teman-teman yang mau cek ulang. Ketemu hari Rabu yang di Instagram Live ya, Senin dan Rabu jam 21.21. Kita mau sama-sama bertumbuh. Bersama-sama makin serupa sama Yesus. Bulan Mei ini ya, bulan Mei kita ngobrol tentang Roh Kudus, intim sama Roh Kudus. Ada yang bergabung di Instagram. Halo, salam. Yuk kita berdoa, yuk kita menyembah Tuhan. Roh Kudus yang hidup penuhiku, Roh Kudus yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Kita pujikan diri Allah sekali lagi. Roh Kudus yang hidup penuhiku. Amin Tuhan. Roh Kudus yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencolokkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup
yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mensyalikan mata yang buta. Jadikan hidupku, alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapak, selamat malam. Terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan. Roh Kudus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat keajaiban-Mu. Firman-Mu ini meneguhkan kami bahwa kami makin hari mau makin melekat dan makin intim sama Roh Kudus. Roh Kudus, bantu kami sehingga kami bisa mendengar suara-Mu. Sabarlah atas kami Tuhan, dan tolonglah kami Roh Kudus sehingga kami punya kerinduan untuk membaca firman-Mu, sebab kami tahu lewat situ Kau bisa berkata-kata. Urapi kami semua, kami yang gak enak badan, kami yang sakit, kami sangat percaya bilur-bilur Yesus sudah sembuhkan kami. Kami yang punya masalah, kami punya tantangan hidup, jalan keluar sudah Kau sediakan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengar suara-Mu dan kami akan merebut kemenangan itu. Dan kami yang punya mimpi-mimpi yang belum tercapai, kami tahu Roh Kudus Kau akan sertai kami, Kau akan jagai kami, Kau akan nyatakan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Dan ya, mimpi dari Engkau itu akan kami capai Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, berkat-Mu melimpah atas kami, kasih-Mu melimpah atas kami, keluarga kami dan kami semuanya bahagia. Apapun yang kami lakukan berhasil dan beruntung. Kami mengucap syukur sebab Engkau Roh Kudus melingkupi kami dan memimpin kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua berkat itu. Haleluya, amin. Oke guys, thank you buat malam yang indah ini. Sampai ketemu hari Rabu. Hari Rabu sekali lagi aku ngobrol tentang Roh Kudus lagi. Ada karya Roh Kudus aku sampaikan secara umum. Nanti sama-sama kita dapat sesuatu lah. Oke, selamat malam. Enjoy terus dalam Yesus Kristus Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, God bless.